Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa lagi dengan saya Muhammad Maslihan dari Prodi Pendidikan Matematika Angkatan 2020-2021. Sejarah Candi Jawi, Jawa Timur. Provinsi Jawa Timur memang terkenal mempunyai berbagai destinasi wisata, mulai dari gunung, pantai, air terjun, danau, dan beberapa destinasi wisata lainnya. Tidak hanya itu, Jawa Timur juga memiliki destinasi wisata purbakala. Banyak sekali peninggalan-peninggalan purbakala yang tersebar di Provinsi Jawa Timur ini. Hal ini dibuktikan dengan adanya petirtaan dan pemandian dan juga candi-candi yang menjadikan bukti bahwa wilayah Jawa Timur pada dahulu kala merupakan pusat penyebaran agama Hindu dan Buddha. Salah satu peninggalan candi di Jawa Timur adalah sejarah Candi Jawi. Candi Jawi adalah salah satu candi peninggalan Buddha dan peninggalan Kerajaan Singosari. Candi Jawi terletak di kaki Gunung Welirang, tepatnya di Desa Candiwates, Kecamatan Prigen, Kabupaten Pasuruan, sekitar 31 km dari kota Pasuruan. Candi Jawi terletak di pertengahan jalan raya antara Kecamatan Pandaan dengan Kecamatan Prigen. Candi Jawi berada di dataran dengan ketinggian sekitar 290 meter di atas permukaan laut yang menjadikan lokasi ini memiliki iklim sejuk. Gunung Pawitra atau yang lebih dikenal dengan Gunung Penanggungan menjadi latar belakang di bagian sebelah barat Laut Candi. Sedangkan di sebelah selatan, candi dapat disaksikan keindahan kota wisata Tretes. Dalam kitab Negara Kertagama, karangan Empu Prapanca, candi ini disebut Jawa-Jawa atau Jajawi. Dari Jajawi, nama tersebut kemudian berubah menjadi Jawi. Dalam kitab Negara Kertagama Pupuh 56 disebutkan bahwa Candi Jawi didirikan atas perintah Raja terakhir Kerajaan Singosari, yaitu Kertanegara. Candi Jawi dibangun pada abad ke-13 dan merupakan peninggalan sejarah Kerajaan Singosari. Didirikannya Candi Jawi bertujuan untuk dijadikan tempat beribadah bagi umat beragama Siwa Buddha. Raja Kertanegara adalah seorang penganut ajaran Siwa Buddha. Selain sebagai tempat ibadah, Candi Jawi juga merupakan tempat penyimpanan abu jenazah Kertanegara dan sebagian dari abu tersebut juga disimpan pada Candi Singosari. Hal ini cukup mengherankan karena letak Candi Jawi cukup jauh dari pusat Kerajaan Singosari. Diduga hal itu disebabkan karena rakyat di daerah ini sangat setia kepada raja dan banyak yang menganut ajaran Siwa Buddha. Sekalipun Kertanegara dikenal sebagai raja yang masyhur, ia juga memiliki banyak musuh di dalam negeri. Kidung Panji Wijaya Kerama misalnya menyebutkan terjadinya pemberontakan Kelana Bayangkara. Selain itu, negara Kertagama mencatat adanya pemberontakan Cayareja. Ada dugaan bahwa kawasan Candi Jawi dijadikan basis oleh pendukung Kertanegara. Dugaan tersebut didasarkan pada kenyataan bahwa saat Raden Wijaya yang merupakan menantu Raja Kertanegara melarikan diri setelah Kertanegara dijatuhkan oleh Raja Jayakatwang dari Gelang-Gelang, salah satu daerah di Kediri. Ia sempat bersembunyi di daerah ini sebelum akhirnya mengungsi ke Madura. Kitab Negara
Kertagama menyebutkan bahwa pada tahun 1253 Saka, Candi Jawi disampar petir. Dalam kejadian itu, arca Maha Aksobaya menghilang. Hilangnya arca tersebut sempat membuat sedih Raja Hayam Wuruk ketika Baginda mengunjungi Candi Jawi. Bangunan dan arsitektur Candi Jawi. Setelah membahas sejarah Candi Jawi secara lengkap, saat ini kita akan membahas tentang bangunan dan arsitektur Candi Jawi, yang dimana di sini akan berhubungan dengan etnomatematika dalam kebudayaan, terutama di Candi Jawi. Candi Jawi menempati lahan yang cukup luas, sekitar 40 kali 60 meter persegi, yang dikelilingi oleh pagar bata setinggi 2 meter. Bangunan candi dikelilingi oleh parit yang saat ini dihiasi oleh bunga teratai. Antara pelataran belakang candi yang cukup luas dan tertata rapi dengan perkampungan penduduk dibatasi oleh sebuah sungai kecil. Arsitektur Candi Jawi terdapat 1. Berkaki siwa berpundak Buddha. 2. Bentuknya tinggi ramping seperti Candi Prambanan di Jawa Tengah dengan ukuran luas 14,24 kali 9,55 meter dan tinggi 24,5 meter. 3. Bentuk atap yang merupakan perpaduan antara stupa dan kubus bersusun yang meruncing pada puncaknya. 4. Pintu candi menghadap ke timur. Posisi pintu ini oleh sebagian ahli dipakai alasan untuk mempertegas bahwa candi ini bukan tempat pemujaan atau pradaksina atau upacara penghormatan terhadap dewa. Hal ini dikarenakan biasanya candi untuk peribadahan menghadap ke arah gunung, tempat yang dipercaya sebagai tempat persemayaman kepada dewa. Sementara ahli lain ada pula yang beranggapan bahwa candi ini tetaplah candi pemujaan, dan posisi pintu yang tidak menghadap ke gunung karena pengaruh dari ajaran Buddha. 5. Terdapat relief pada dinding sekitar Candi Jawi. Namun, sampai dengan saat ini masih belum ada yang berhasil membaca relief tersebut. Menurut juru kunci candi, relief itu harus dibaca menggunakan teknik prasawiya atau berlawanan dengan arah jarum jam, seperti yang digunakan dalam membaca relief di Candi Kidal. 6. Terdapat relief yang terletak pada bagian dalam candi, yaitu di bagian tengah candi yang merupakan bagian tertinggi dari bagian dalam candi. Relief tersebut adalah relief Dewa Surya. 7. Fragmen yang ada pada dinding candi menggambarkan keberadaan Candi Jawi sendiri beserta beberapa bangunan lain di sekitar candi. Seperti pada sisi timur dari candi terdapat Candi Perwara sebanyak 3 buah, Candi Bentar yang merupakan pintu gerbang candi terletak di sebelah barat. 8. Batu yang dipakai sebagai bahan bangunannya terdiri dari 2 jenis. Dari kaki sampai selasar candi dibangun menggunakan batu berwarna gelap. Tubuh candi menggunakan batu putih, sedangkan atap candi menggunakan campuran batu berwarna gelap dan putih. Hal ini mengindikasikan adanya 2 periode pembuatan. 9. Kaki candi berdiri di atas batur atau kaki candi setinggi sekitar 2 meter dengan pahatan relief yang memuat kisah tentang seorang pertapa wanita. 10. Pipi tanggal dari selasar menuju ke lantai candi dihiasi sepasang arca binatang bertelinga panjang. 11. Bingkai pintu polos tanpa pahatan, namun di atas ambang pintu terdapat pahatan kalamakara lengkap dengan sepasang taring rahang bawah serta hiasan di rambutnya. 12. Di kiri dan kanan pintu terdapat relung kecil tempat meletakkan arca. Dan 13. Di atas ambang masing-masing relung terdapat pahatan kepala makhluk bertaring dan bertanduk.
Ruangan dalam tubuh candi saat ini dalam keadaan kosong. Tampaknya semula terdapat arca di dalamnya. Negara Kertagama menyebutkan bahwa di dalam bilik candi terdapat arca Siwa dengan Aksobaya di mahkotanya. Selain itu, disebutkan juga adanya sejumlah arca dewa-dewa dalam kepercayaan Siwa, seperti arca Mahakala dan Nandiswara, Durga, Ganesha, Nandi, dan Brahma. Tak satu pun dari arca-arca tersebut yang masih berada di tempatnya. Konon, arca Durga kini disimpan di Museum Empu Tantular, Surabaya, dan lainnya disimpan di Museum Trowulan untuk pengamanan. Di gudang belakang candi terdapat potongan-potongan patung. Selain itu, terdapat pagar bata merah seperti yang banyak dijumpai pada bangunan peninggalan kerajaan Majapahit, seperti Candi Tikus di Trowulan dan candi di Mojokerto, yaitu Candi Bajang Ratu. Pemugaran dan usaha konservasi. Sejarah Candi Jawi terus dijaga keberadaannya. Hal ini dibuktikan dengan Candi Jawi dipugar untuk kedua kalinya pada tahun 1931 sampai 1941 dalam masa pemerintahan Hindia Belanda karena kondisinya sudah runtuh. Akan tetapi, renovasinya tidak sampai tuntas dikarenakan sebagian batunya hilang. Kemudian diperbaiki kembali pada tahun 1975 sampai 1980 dan diresmikan pada tahun 1982. Kini biaya pemeliharaan didapatkan dari sumbangan sukarela pengunjung maupun LSM lainnya. Etnomatematika dalam Candi Jawi. Mengacu pada pembahasan etnomatematika, maka di Pasuruan terdapat candi yang diberi nama Candi Jawi yang menjadi objek menarik untuk dieksplorasi dari unsur budaya dan matematikanya. Berdasarkan hasil eksplorasi, pengamatan, dan dokumentasi, Candi Jawi memiliki beberapa bentuk bangun datar dan bangun ruang. Dalam pembahasan ini, disajikan bentuk bangun datar dan bangun ruang dan konsep matematika yang menjelaskan bentuk-bentuk tersebut. Apa saja? Yuk kita simak video kali ini. Konsep matematika pada gerbang Candi Jawi. Yang pertama, segitiga. Jika kita amati bentuk bangunan gerbang Candi Jawi, bagian atasnya terdapat sebuah bangunan mengerucut ke atas. Apabila diamati dari depan, maka bangunan tersebut akan menghubungkan 3 titik yang tidak terletak pada satu garis lurus, yang kemudian apabila dihubungkan akan membentuk sebuah bangun datar berupa segitiga. Sehingga dalam hal ini dapat kita simpulkan bahwa segitiga adalah bidang datar yang dibatasi oleh 3 garis lurus dan membentuk 3 sudut. Pada bangunan gerbang Candi Jawi ini memiliki satu bentuk segitiga yang terletak di bagian atasnya. Apa saja sifat-sifat segitiga? Yang pertama, segitiga siku-siku. Segitiga siku-siku mempunyai 2 siku-siku yang mengapit, sudut siku-siku dan satu sisi miring, dengan sudut siku-siku sebesar 90 derajat. Yang kedua, segitiga sama kaki. Di dalam segitiga sama kaki terdapat 2 sisi yang sama panjang, sisi tersebut sering disebut kaki segitiga, 2 sudut yang sama besar yaitu sudut yang berhadapan dengan sisi yang panjangnya sama, memiliki satu sumbu simetri. Yang ketiga, segitiga sama sisi. Di dalam segitiga sama sisi terdapat 3 sisi yang sama panjang, 3 sudut yang sama besar, 3 sumbu simetri. Luas dan keliling segitiga. Rumusnya untuk luas segitiga, setengah kali alas kali tinggi. Untuk keliling segitiga, 3 kali sisi. Jika kita amati bentuk bangunan pintu Candi Jawi, terdapat sebuah bangunan berbentuk persegi panjang. Persegi panjang adalah bangun datar 2 dimensi
yang dibentuk oleh dua pasang rusuk yang masing-masing sama panjang dan sejajar dengan pasangannya, dan memiliki 4 buah sudut yang kesemuanya adalah sudut siku-siku. Rusuk terpanjang disebut sebagai panjang dan rusuk terpendek disebut sebagai lebar. Untuk luas persegi panjang yaitu panjang kali lebar. Untuk rumus keliling persegi panjang yaitu 2 kali panjang ditambah lebar. Jika kita amati dari bentuk tangga Candi Jawi, maka berbentuk bangunan ruang balok. Balok adalah bangun ruang 3 dimensi yang dibentuk oleh 3 pasang persegi atau persegi panjang, dengan paling tidak 1 pasang di antaranya berukuran berbeda. Balok memiliki 6 sisi, 12 rusuk, dan 8 titik sudut. Balok yang dibentuk oleh 6 persegi sama dan sebangun disebut sebagai kubus. Untuk rumus balok yaitu mencari volume balok panjang kali lebar kali tinggi. Dan untuk luas permukaan balok 2 kali panjang kali lebar ditambah panjang kali tinggi tambah lebar kali tinggi. Jika kita amati gambar tersebut terdapat bentuk datar persegi. Untuk sifat-sifat persegi, 1. Semua sisinya sama panjang dan sisinya yang berhadapan sejajar. 2. Setiap sudutnya siku-siku. 3. Mempunyai 2 buah diagonal yang sama panjang, berpotongan di tengah-tengah dan membentuk sudut siku-siku. 4. Setiap sudutnya dibagi 2 sama besar oleh diagonal-diagonalnya. 5. Memiliki 4 sumbu simetri. Untuk rumus luas dan keliling persegi, untuk rumus luas persegi yaitu sisi kali sisi. Sedangkan untuk mencari keliling persegi yaitu 4 kali sisi. Nah, itulah konsep matematika dalam Candi Jawi. Dan masih banyak lagi, tetapi hanya beberapa saja yang saya sebutkan. Maka dari itu, cintailah dan lestarikan kebudayaan kita dengan sebaik-baiknya. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kalian mau masuk jurusan pendidikan matematika dan masih bingung mau kuliah di mana? Hanya di IKI Budi Utomo Malang, pastikan kamu mau masuk jurusan pendidikan matematika bukan karena dipaksa oleh orang terdekat. Buat kamu yang mau masuk jurusan pendidikan matematika, kamu perlu tahu apa saja manfaat mengambil jurusan pendidikan matematika. Yang pertama, matematika ada di hampir setiap hari dalam hidupmu. Yang kedua, matematika melatihmu menjadi orang yang kritis, analitis, dan disiplin. Yang ketiga, algoritma dalam matematika melatihmu dapat mengambil keputusan dengan tepat dalam persoalan sehari-hari. Yang keempat, matematika melatihmu menjadi orang yang sabar dan pantang menyerah. Dan yang kelima, matematika memiliki prospek kerja yang luas. Tunggu apa lagi? Yuk, daftarkan diri Anda di Prodi Pendidikan Matematika hanya di IKI Budi Utomo Malang. Kuliah, kenapa harus mahal? Hanya di IKI Budi Utomo Malang, mendidik setulus hati, mencetak generasi berbudi.